Oke, mungkin saya lupa juga share. Kemarin sudah ada sebenarnya YouTube-nya, di channel YouTube saya tentang membuat word wall. Nah, sekarang saya akan coba buatkan tutorial cara membuat kuis dengan Google Form. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kalian bisa klik di bagian ini, kemudian cari Google Form ya. Nah, ini dia yang warna ungu. Yang warna ungu ini bisa diklik. Sudah kelihatan ya Google-nya ya? Sudah ya? Sudah, Miss. Oke. Nah, ini kita klik ya Google Form. Oke, ini sudah ada terlihat di layar kalian. Kalian bisa memakai formulir kosong. Ya. Oke, nah di sini sudah terlihat formulir kosongnya. Pertama, kalian bisa beri judul ya. Beri judul kuisnya mau apa. Nah, di sini mungkin saya pakai soal yang saya punya ya. Sebentar saya carikan soalnya. Ya, kita bisa pakai ini tadi barusan saya sudah membuat soal. Ini soal reading, mungkin bisa dipakai untuk kalian. Ya, oke, ini mungkin bisa saya share soalnya sudah ada. Soal multiple choice. Nah, ini dia, mungkin bisa terlihat ya, ini soalnya. Tentu saja teksnya terpisah, karena kalau misalnya saya taruh di Google Form akan susah. Jadi, kalian bisa memberikan teksnya berupa lembaran di print. Kemudian untuk kuisnya bisa menggunakan Google Form. Nah, ini contoh soal ya yang sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal copy paste di Google Form-nya. Oke, saya kembali ke Google Form-nya. Oke, kita akan membuat judul terlebih dahulu. Kita bisa memakai judul, ini ya kita bisa pakai ya. Kita pakai judul Simple Skimming Quiz. Oke, kita isi di sini seperti ini. Dan pastikan kalian klik yang kiri pojok ini agar langsung otomatis muncul ya atau berubah judulnya. Nah, sebelah kiri berubah, kemudian di sini juga berubah judulnya ya, pastikan seperti itu. Nah, kalian bisa membuatnya bercetak tebal bisa. Nah, untuk awalnya tidak langsung menuju ke kuisnya, tapi di sini bisa diisi identitasnya. Misalnya isilah identitas diri sebelum menjawab soal latihan ya. Karena ini untuk anggap saja untuk SMP, jadinya nggak apa-apa instruksinya berbahasa Indonesia. Oke, setelah selesai, kita ke lembar berikutnya. Kita bisa isi nama. Ya, nanti kalian bisa ada pilihannya ya, pilihan menjawabnya mau pakai jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan lain sebagainya itu bisa dipilih. Nah, di sini kita pakai jawaban singkat saja. Oke, kemudian isi wajib diisi. Ini bisa digeser ke kanan. Kenapa? Biar harus diisi. Kalau nggak diisi, nanti tidak bisa menuju langkah selanjutnya atau kolom selanjutnya ya. Nah, di sini untuk identitas berikutnya kalian bisa menambahkannya. Di sini ada tombol plus ya, itu bisa diklik. Kemudian kalian bisa isi misalnya nomor absen, bisa ya. Kalau kalian biasanya kan NIM, tapi kalau siswa nomor absen ya. Kita isi nomor absen. Kemudian sama dipilih jawabannya berupa apa, jawaban singkat dipilih. Oke, selanjutnya isi wajib diisi ya, digeser. Nah, setelah identitasnya selesai, mungkin cukup segini saja identitasnya. Kita ke lembar berikutnya ya, yaitu di soalnya. Nah, kalian bisa klik ada tanda sama dengan ini ya, sama dengan. Nah, ini kita menuju ke bagian berikutnya. Tadi bagian 1, bagian identitas, sekarang di sini adalah bagian soalnya. Nah, bagian 2 ini bagian soalnya. Misalnya kalian
tulis misalnya the question, itu ya, bisa ya. Di sini sama halnya dengan yang tadi, kalian bisa isi deskripsi atau instruksinya, atau petunjuk menjawabnya. Nah, di sini kita bisa memakai petunjuk yang tadi ya, ini instructionnya di sini sudah ada. Kalau tadi kan saya memberikan instruksi agar apa namanya, siswa membaca dulu, ya, baru mereka menjawab soal. Seperti itu ya. Oke, saya copy dulu instruksinya, kemudian saya taruh di Google Form-nya ya, di sini di kolom. Sudah terlihat ya? Lihat Google Form-nya? Halo? Halo? Terlihat? Lihat nih, Oke. sudah. Nah, nanti saya takutnya karena saya pindah-pindah Windows ya, maksudnya ke Windows yang tadi, yang soal, kemudian ini Windows Google Form-nya. Oke, selanjutnya kalian sudah mengisi instruksinya, kalian bisa menambah lembarnya, maksudnya lembar atau bagiannya ya. Ini pertanyaannya. Tinggal di copy saja apa pertanyaannya. Saya ambil pertanyaan yang saya sudah punya. Misalnya what is the article about? Oke ya, ini saya kembali. Nah, ini nomor 1. Kemudian saya beri optionnya. Oke. Ini. Saya langsung ya copy semuanya biar gampang. Nanti tinggal saya copy saja beberapa. Ya, saya tambahkan, isi aja. Optionnya cuma sampai 4 ya ini. Yang D. Kalian bisa copy satu-satu ini biar cepat. Jadinya saya copy pelan-pelan ya. Copy langsung semua. Ya. Ini bisa kita hapus. Ini juga hapus. Jadinya hanya ada 4 option. Jangan lupa pilihannya pilihan ganda ya. Ini pilihan ganda dipakai karena ini soal pilihan ganda atau soal multiple choice. Ya. Satu hal yang mesti kalian ingat, kalian harus merubah formnya ini atau soalnya ini menjadi kuis. Nah, ini kadang orang bingungnya atau lupa merubahnya menjadi kuis sehingga tidak ada keywordnya, kata kuncinya. Kita tidak bisa mengisi kata kuncinya, kemudian kita tidak bisa mengisi skornya. Jadinya tolong kalian cari di menu lainnya ya. Atau bisa di setelan ya, sorry, di setelan. Kalian bisa klik, nih ada klik di setelan. Nah, di sini kalian bisa lihat di setelannya, jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini kan belum dijadikan kuis. Kalian tinggal geser agar dijadikan kuis. Nah, di sini ada pilihan cara merilis nilainya atau memperlihatkan nilainya ke siswa. Bisa segera setelah setiap pengiriman, misalnya setiap siswanya mengirim atau selesai menjawab soal, mereka bisa langsung menerima. Atau bisa nanti setelah peninjauan manual. Nah, biasanya kalau nanti setelah peninjauan manual ini, kalau soalnya berupa esai ya atau soal isian, itu kan tidak bisa langsung otomatis dinilai. Tapi kalau soal multiple choice atau pilihan ganda, kita pilih segera setelah setiap pengiriman. Jadi akan muncul nilainya. Kemudian di sini juga ada pilihan setelan responden. Nah, di sini responden bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab, itu bisa. Kemudian ada juga jawaban yang benar. Responden dapat melihat jawaban yang benar setelah dirilis. Kalau saya sih, kadang saya tidak mengisikan ya, karena saya ingin mereka menjawab berkali-kali. Jadinya mereka tahu mana jawaban yang benar dan mana yang jawaban salah. Kalau misalnya saya isi dia jawaban yang benar, jadinya mereka tidak mau mencoba lagi. Nah, di sini saya tidak isi ya, atau saya geser, saya off-kan, biar nanti mereka mengetahui sendiri ya jawaban yang benar itu yang mana. Berdasarkan jawaban yang salah. Oh, kalau misalnya jawaban ini salah, berarti jawaban ini yang benar. Seperti itu. Oke, nah itu dulu. Itu saja yang diisi di setelannya.
Kemudian kita bisa kembali ke pertanyaan yang tadi. Nah, kita lihat perbedaannya. Di sini sudah ada tombol ini ya, tombol kunci jawaban. Kalian klik kunci jawaban, kemudian kalian bisa isi nilainya mau berapa. Misalnya kalau 5 soal, kalian bisa dua pakai ya, atau bisa 20 kalian pakai. Di sini kan kalian ingin poin totalnya, ini bisa lihat ya, poin totalnya harusnya kalian 100 nanti. Jadinya tiap soal 20 poinnya. Jadi nanti kalau misalnya 5 soal berarti 20 kali 5 jadi 100. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kemudian kita klik jawabannya. Misalnya jawabannya B. Nah, setelah itu selesai. Oke, kita baru selesai satu soal. Nah, di sini kalian bisa geser ke wajib diisi. Kenapa? Biar mereka tidak lupa mengisi. Dan misalnya kalau mereka menuju ke soal berikutnya, mereka akan diingatkan atau tidak boleh mengisi soal berikutnya jika mereka belum menjawab soal sebelumnya atau soal nomor satu. Nah, oke, selanjutnya kalian bisa lanjut ke soal nomor 2. Oke, mungkin saya secara cepat ya, saya akan mengisi. Oke, sorry tadi sempat gangguan sinyal ya, mungkin saya menghilang. Saya lanjut lagi share ya, yang tadi. Untung saya melihat. Oke, saya kembali ke soal nomor 2 masih. Saya mengisi jawabannya dulu. Oke, mungkin kalau saya diam bisa dipanggil ya. Siapa tahu sinyalnya jelek atau bagaimana. Oke, ini saya isi. Ini biar saya isi ya 5 lah setidaknya. Ini baru nomor 2. Jangan lupa seperti tadi kunci jawabannya diisi. Kunci jawabannya ini. Oke, selesai. Oh, sorry. Harusnya poinnya itu bukan 5, tapi 20. Tadi kan kita sudah sepakat. Dari 5 soal, tiap soalnya poinnya 20. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pastikan kalian ketika membuat soal, kalian sudah punya filenya, entah di itu Word-nya kah, atau file PDF-nya seperti saya. Jadinya tinggal copy paste saja ya, copy paste, I. Oke, tidak usah kalian mengetik manual. Tapi kalau mengetik manual nggak apa-apa, cuma nanti waktunya lama. Terlalu lama juga tidak bisa. Oke, jangan lupa diisi poinnya 20, kemudian jawabannya apa. Selesai, kemudian geser wajib diisi. Oke, lagi 2 saja. Ini agak panjang soalnya. Boleh kalian tidak isi option A, B, atau C itu bisa. Karena kadang nanti jawabannya diacak. Bisa juga diacak. Tujuannya agar siswa itu tidak bisa mencontek ya. Karena kan optionnya beda. Oke, jangan lupa. Oke. Kemudian ini terakhir.
Saya isi soal yang terakhir. Kebetulan ini rata-rata jawabannya B. Untuk soal berikutnya baru nggak B jawabannya ya. Oke, hampir selesai. Jangan lupa 20, kemudian jangan lupa diberi jawabannya. Nah, kalian bisa lihat poin totalnya sudah 100. Nah, kalau sudah 100 ini bisa langsung dikirim ya. Nah, untuk menyimpannya, sebelumnya kalian bisa publikasikan ya, dipublikasikan. Oke, respondennya bisa siapa saja yang memiliki link, kemudian publikasikan. Nah, ini bisa dipublikasikan. Nah, caranya mendapatkan linknya gampang saja. Eh, ini ya, di sini sudah ada, tunggu saya salah klik. Nah, di sini salin link responden. Nah, kalian boleh langsung pakai link yang panjang atau bisa persingkat persingkat URL-nya atau linknya. Singkat aja biar nggak panjang-panjang. Nah, sekarang kita coba atau saya coba share ke grup kalian. Nanti kalian bisa buka, kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, ya. Oke, sudah. Eh, saya coba buka ya linknya yang tadi. Oke, saya share. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ini nanti pakai email ya tentunya ya. Tapi kadang tidak semua siswa memiliki email. Nanti ada settingnya yang mungkin nanti saya share. Nah, kebetulan di sini kita pakai rekam ya, rekam. Bisa klik ya direkam. Maksudnya nanti ada notifikasi dia di sana. Nah, di sini kalian bisa isi nama, nomor absennya. Saya klik sembarangan aja ya. Saya klik sembarangan aja. Ini nomor absennya. Kemudian berikutnya. Oke, sudah. Kita bisa ke berikutnya. Mungkin agak loadingnya lambat ya. Oke, because my internet connection is unstable. Oke, ya. Saya coba klik lagi berikutnya. Semoga bisa. Mungkin agak berat ya, agak berat. Jadinya tidak bisa langsung dibuka. Ya, karena lama mungkin saya tidak tunjukkan ya. Kalian buka sendiri nanti di HP kalian. Nah, saya stop share. Nah, itu caranya. Oh ya, selain itu kalian juga hmm, bisa melihat nilainya. Kalau untuk melihat nilainya, saya buka lagi ya. Saya buka Google Form yang ada di drive saya. Nanti saya kasih tahu caranya untuk melihat hasil dari jawaban siswanya. Oke, saya kembali share linknya atau share Google Form-nya. Ini saya share. Oke, nah ini saya kembali ke file aslinya. Nah, untuk melihat hasilnya, kalian bisa klik di sebelah pertanyaan itu ada jawaban. Nah, di situ akan terekam atau tercatat jawabannya. Nah, kebetulan ini kan belum ada jawabannya. Jadinya kosong masih. Nah, seperti itu. Mungkin saya tunjukkan yang lain ya, mungkin yang sudah saya pernah buat. Jadinya kalian bisa melihat apa namanya jejaknya atau historinya bagaimana. Ini mungkin saya buka
pertanyaan saya. Nah, mungkin ini ya, kita bisa pakai soal UTS. Saya share kembali. Nah, oke. Ya, ini soal UTS yang saya buat. Untuk melihat jawabannya di sini, kalian bisa lihat jawabannya 61 orang sudah menjawab. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ada rata-ratanya. Kemudian ini jawabannya, NIM-nya. Nah, di sini sudah ada diagramnya ya, misalnya berapa yang jawab, seperti itu. Nah, untuk mengetahui nilainya, kalian bisa klik pertanyaan ya. Nah, di sini sudah ada. Ya, di sini pertanyaannya begini modelnya dia. Nah, yang paling bagus untuk dilihat itu adalah individual. Jadi ya, kalian bisa melihat jawaban per orang. Nah, di sini per orang ya. Misalnya Memi Panda NIM-nya segini. Kemudian nilainya 20 ya, kecil. Coba kita lihat yang lain. Ini 40, siapa ini yang nilainya 40? Ya, masih. Mereka berkesempatan menjawab selama 2 kali ya. Seperti itu. Nah, di sini kan kelihatan kalau hijau tulisannya berarti benar. Kalau merah, salah. Kalian juga bisa punya file Excel-nya yang sudah ada rangkuman nilainya. Kan klik spreadsheet itu ya. Nah, ini sudah ada. Nilainya sudah terekam atau tercatat. Jadi ya kalian gampang untuk memasukkan nilai dari siswa kalian. Ya, seperti itu untuk tutorial Google Form-nya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Kalau seandainya kalian gagal atau nggak bisa memakai Word, Google Form bisa menjadi alternatif buat kalian ya sebagai media atau sebagai quiz yang kalian bisa pakai untuk mengajar. Oke, kira-kira segitu saja tutorialnya.